community with a loving heart. Shalom ibu-ibu yang kekasih, selamat siang dimanapun berada pada saat ini. Kita akan terus memuji nama Tuhan, kita akan terus menyembah Tuhan. Apapun keadaan kita saat ini, kita percaya bahwa pertolongan Tuhan selalu ada di dalam hidup kita. Amin. Saat ini kita akan beribadah kepada Tuhan, ibadah WBI. Kita akan terus semangat dan tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Terlebih dahulu mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Pada saat ini Tuhan, kami mau datang bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Kami memohon belas kasihan-Mu untuk terus ada di dalam hidup kami Tuhan. Menolong kami, menguatkan kami Tuhan. Kami mau beribadah kepada-Mu Tuhan. Kami mau menyembah Engkau dan berdoa bagi-Mu dan mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Yesus yang akan memperlengkapi setiap hati kami, sehingga ibadah kami pada saat ini Tuhan menyenangkan hati-Mu. Kami mau serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu Tuhan, mulai dari awal, pertengahan hingga pada selesainya. Biarlah semuanya hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya Tuhan. Kami percaya bahwa besar kasih setia-Mu dalam hidup kami. Itulah yang menghidupkan iman kami terus bersama dengan Engkau. Haleluya. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Haleluya. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran selamanya. Haleluya. Sungguh besar setia-Mu, nyata di sepanjang hidupku. Darah-Mu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagi-Mu segala pujian dan kemuliaan. Kami tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya. Lebih dalam ku menyembah, dalam roh dan kebenaran ku tinggi
bersyukur Tuhan, kami mau memuji-Mu Yesus. Oh, sungguh besar setia-Mu dalam hidup kami. Oh Yesusku, Engkau ajaib Tuhan, Engkau luar biasa, Engkau dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat anugerah-Mu, buat kasih sayang-Mu dalam hidup kami Yesus. Engkau yang pelihara hidup kami, Engkau yang selalu menyertai, Engkau peduli dalam hidup kami Yesus. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Haleluya, terpuji nama-Mu. Haleluya, bagi-Mu kami terus mau memuji-Mu di dalam roh dan kebenaran-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah wanita-Mu di GBI Sentral Tuhan. Kami mau serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Penyertaan-Mu, perlindungan-Mu akan terus ada bersama dengan kami. Berjalan bersama-Mu Tuhan, itulah keinginan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau terus memuji Engkau. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesusku. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Hati kita terus bersyukur di hadapan Tuhan. Apapun keadaan kita terus semangat bahwa Tuhan yang menolong kita. Amin. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Aku hari ini harinya Tuhan, ku bersyukur pada tanganku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Kataku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia giranganku. Katakan Dia giranganku. Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh, oh, Dia giranganku, oh, Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Dia giranganku, Dia giranganku, oh, Dia giranganku, ku bersuka sebab Dia giranganku. Oh, oh, Dia giranganku, oh, Dia giranganku, bersuka sebab Dia giranganku. Ku bersuka sebab Dia giranganku. Haleluya, berikan tepuk tangan yang dahsyat. Kita terus bersuka cita. Mari kita bangkit, serukan nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Bangkit, serukan nama Yesus.
kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus, maju, nyatakan kuasanya. Amin. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Katakan nama Yesus. Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Saat ini kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan hari ini yang menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kami bersyukur Tuhan. Kami buka setiap hati kami Tuhan. Biarlah hati yang tertutup, yang masih keras Tuhan, biarlah melalui kebenaran firman-Mu hari ini yang kami dengarkan, kami diperbaharui ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita nyanyikan pujian ini mulai dari awal di hadapan Tuhan dengan hati yang sungguh-sungguh. Siap dibantu dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Kami mau seperti-Mu, mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap jalanku, memuliakan
sepertimu, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus. Saya mau serahkan kepada hambanya yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan hari ini. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, dalam segala jalanku, memuliakan namamu. Itulah kerinduan kami ya Bapa. Sungguh kami mau seperti Yesus. Kami mau diubahkan terus serupa dan segambar seperti Yesus. Karena Engkaulah Tuhan dan Raja kami. Engkaulah Allah yang membentuk kehidupan kami sehingga kami sempurna seperti Yesus. Terima kasih Tuhan untuk ibadah online WBI hari ini yang terselenggara dengan baik. Engkau Allah yang memberikan kekuatan kepada kami. Terlebih Engkau memberikan kesehatan dan kekuatan juga untuk ibu-ibu yang ada di rumah Tuhan. Sehingga mereka bisa Tuhan Yesus mengikuti ibadah ini ya Bapa dari awal sampai pada akhirnya. Semua karena anugerah Tuhan. Biarlah pengurapan Allah turun dalam kehidupan kami, terlebih hamba-Mu ya Bapa. Biarlah terus mengalir kuasa Tuhan. Ketika kami sedang mendengarkan firman Tuhan, ada kuasa kesembuhan, ada kuasa pemulihan, ada kuasa pertobatan terjadi dalam kehidupan kami. Karena kami sungguh mau dibentuk serupa seperti Kristus. Terima kasih banyak ya Bapa. Terpuji Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau mendengar firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami mau sungguh-sungguh Tuhan Yesus mengerti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur dan kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, bersama kita katakan amin. Puji nama Tuhan, shalom. Para wanitanya Allah yang ada di rumah kita masing-masing, dimanapun berada hari ini, bagaimana kabar kita semuanya? Saya berharap kita semua tetap dalam keadaan yang sehat. Kita semua dalam keadaan yang tetap semangat apapun keadaan kita, situasi kita, kondisi kita hari-hari ini. Karena Tuhanlah tempat perlindungan kita yang kokoh. Amin. Tuhanlah tempat naungan kita yang aman. Sehingga apapun yang terjadi kita tetap semangat di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kebenaran firman Tuhan akan berbicara tentang new normal bagi kehidupan orang percaya. Kalau hari-hari ini kita sedang menghadapi new normal selama COVID-19. Tetapi ada yang namanya kehidupan new normal bagi kehidupan orang-orang percaya. Atau gaya hidup normal yang baru. Yang seharusnya itulah yang dikehendaki Tuhan Allah Bapa kita dalam kehidupan kita hari lepas hari. Setelah kita berada di dalam Tuhan, setelah kita menjadi milik Tuhan, setelah kita menjadi anak-anak Tuhan, gaya normal yang baru yang kita harus hidupi itulah sebenarnya yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Mari kita bersama baca di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-17 ya, kita buka sama-sama di rumah ibu-ibu. Kita baca secara bersama-sama 2 Korintus 5 ayat 17 dikatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan ini berbicara tentang perubahan hidup kita yang baru di dalam Tuhan. Atau menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kalau dulu kehidupan kita sebelum di luar Tuhan, kita hidup di dalam dosa, kita hidup di dalam daging, kita hidup di dalam kegelapan, kita hidup di dalam semua
semua hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita hidup di dalam masa lalu kita yang buruk. Tetapi setelah kita berada di dalam Tuhan, kita menjadi milik Kristus, kita menjadi milik Tuhan. Tuhan memberikan kepada kita hati yang baru. Tuhan memberikan kita pikiran yang baru. Tuhan memberikan kepada kita hati yang taat akan firman Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita berada di dalam Tuhan, kita harus berubah kehidupan kita. Karena Tuhan memberikan kita hati yang baru, pikiran yang baru. Tuhan memberikan kepada kita kirbat yang baru. Kirbat yang baru harus diisi oleh anggur yang baru. Nah, anggur yang baru itu seperti apa? Kehidupan kita yang sekarang bukan kehidupan kita yang dulu lagi setelah kita berada di dalam Kristus. Kehidupan kita yang sekarang, kehidupan di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Ketaatan akan Tuhan Yesus sendiri yang menjadi penguasa dalam kehidupan kita. Yang menjadi raja. Setelah kita mengakui dia sebagai penguasa dalam kehidupan kita, kita mau taat akan firman Tuhan. Kita hidup di dalam kekudusan. Kita hidup di dalam keberkenanan hidup kita kepada Tuhan. Kita semakin takut akan Tuhan. Dan melakukan segala hal yang berkenan kepada Bapa kita di sorga. Bahkan semakin terus bertumbuh di dalam iman kerohanian kita, sampai pada akhirnya kita serupa dan segambar seperti Kristus. Karena Tuhan mau menjadikan kita kembali kepada kodrat asal kita, bahwa kita adalah serupa dan segambar seperti Kristus. Ketika kita berada di dalam Kristus, kita harus hidup seperti Kristus hidup. Itulah new normal kehidupan kita setelah kita berada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita setelah kita ada di dalam Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau hari-hari ini kita sedang menjalani gaya hidup new normal selama COVID-19 ini, kita mau dan tidak mau, suka atau tidak pun suka, kita dipaksa untuk hidup bersih, untuk hidup sehat sesuai dengan protokol kesehatan yang diberikan pemerintah kepada kita. Kalau dulu kehidupan kita mungkin tidak bijaksana dengan kesehatan, dengan kebersihan, tetapi kita hari-hari ini dipaksa untuk kita harus hidup secara new normal yang baru, hidup di dalam kebersihan, hidup di dalam kesehatan kita masing-masing. Seperti kita harus memakai masker kemanapun, dimanapun kita berada. Jadi kalau kita tidak pakai masker sekarang ada sanksinya. Ibu-ibu, kemarin saya lupa pakai masker mau berangkat ke kantor. Polisi liatin saya juga bingung karena ya buat saya memang harus dibiasakan setiap hari dimanapun kita harus memakai masker. Jadi kalau tidak memakai masker ya kita siap-siap aja ada sanksinya. Kalau nggak kita nyapu di jalanan atau kita membaca Pancasila gitu kan. Jadi kita harus bijaksana dengan kehidupan kita hari-hari ini. Terus kita juga distancing people. Kita tidak boleh kumpul-kumpul dengan orang banyak gitu. Terus kita juga harus rajin cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer gitu kan setiap kemanapun kita berada atau apapun yang kita pegang. Belum lagi kalau kita dari mana-mana, kita pulang ke rumah, kita harus mandi dulu, ganti baju dulu, bersih-bersih dulu, baru kita ketemu dengan anak-anak kita. Jadi hal-hal seperti itu hal-hal yang new normal yang baru buat kita. Belum lagi kita para orang tua, ibu-ibu, kita menjadi guru buat anak kita di rumah kita masing-masing. Menjadi guru yang baik ya harus belajar sabar kita menjadi ibu guru buat anak-anak kita. Jadi semua yang kita lakukan itu adalah gaya new normal yang baru selama COVID Corona. Dan pada akhirnya saya percaya kita akan menjadi orang yang bijaksana dengan hidup sehat, bijaksana dengan kita menjaga keluarga kita dari serangan virus corona yang mematikan itu. Nah, gaya hidup ini kita harus jalani karena punya resiko dan konsekuensi kita. Begitupun dengan manusia rohani kita. Setelah kita berada di dalam Tuhan, kita menyatakan diri menjadi anak-anak Allah. Kita menyatakan diri sebagai milik Tuhan. Manusia
rohani kita harus dibangkitkan. Manusia rohani kita harus semakin bertumbuh di dalam kebenaran, iman, kasih, dan pengharapan kita kepada Tuhan. Jadi gaya new normal setelah kita di dalam Tuhan adalah gaya hidup manusia rohani kita yang semakin terus bertumbuh, terus semakin diasah, terus semakin taat akan firman Tuhan. Karena setelah kita hidup di dalam Tuhan, kita harus mengikuti aturan firman Tuhan dan belajar setia mengikuti apa yang firman Tuhan katakan dalam kehidupan kita. Kalau dulu kita melakukan apapun atas dasar pikiran kita, kemauan kita, kemampuan kita sendiri, kita tidak bertanggung jawab dengan manusia rohani kita. Bahkan cenderung kita seringkali menyimpan hal-hal yang buruk dalam kehidupan kita. Kebencian, kepahitan, amarah, emosi, dendam, tidak bisa memaafkan. Itu manusia lama kita. Tetapi setelah kita di dalam Tuhan, kita harus berubah. Kita harus buang semuanya itu dan kita mengikut Tuhan. Sekarang kita harus mengikut Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, mengikut jejaknya Tuhan. Karena manusia lama kita sudah mati bersama dengan Tuhan. Dan kita bangkit menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Manusia yang terus-menerus bertumbuh di dalam Tuhan. Manusia yang terus-menerus dewasa di dalam Tuhan. Dan pada akhirnya kita serupa, segambar seperti Tuhan Yesus. Kita dikembalikan sebagai kodrat asli kita bahwa kita adalah orang-orang milik Kristus Yesus Tuhan. Ibu-ibu yang dikasih dalam Tuhan, di dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh karena iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Para wanita yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, orang di luar Kristus, orang yang dulu mungkin senyawa hidupnya dengan kita, tidak bisa hanya mendengar dari kita, oh bahwa saya tuh udah berubah loh setelah di dalam Tuhan. Mereka akan melihat fakta kenyataan hidup kita yang sebenarnya. Mereka akan menjadi saksi hidup apakah kita sungguh-sungguh berubah atau kita malah jadi batu sandungan buat mereka ketika kita sudah berada di dalam Kristus. Apalagi orang-orang teman-teman kita yang dulu hidupnya, masa lalunya sama dengan kita. Mereka akan bilang begini, gue pengen lihat tuh, misalnya saya lah, Yohana, apakah benar dia berubah di dalam Tuhan? Dulu kan dia orang yang selalu dugem sama saya. Dulu kan dia perokok berat. Dulu kan dia orang yang suka memaki-maki orang. Suka tidak suka apa yang hidupnya selalu marah-marah gitu. Sekarang dia akan melihat bukti bahwa benarkah kita sekarang di dalam Tuhan dan berubah sifat karakter kita menjadi karakternya Kristus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Karena orang tidak akan melihat, mendengar apa yang kita katakan, tidak percaya dengan apa yang kita katakan, tetapi mereka melihat bukti apa yang kita lakukan. Apakah mereka mencibir kita atau mereka memuji Tuhan karena perbuatan kita yang baik. Mereka seringkali menjudgment kita, apakah kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, seperti awan yang begitu mengelilingi kita, yang merintangi kita. Maka oleh sebab itu kita harus sungguh-sungguh hidup berubah di dalam Tuhan. Kita harus memiliki gaya hidup yang baru setelah kita berada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu apa sih sebenarnya yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita setelah kita berada di dalam Tuhan? Mengikuti gaya new normal kita yang sesungguhnya yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Yang pertama, Tuhan merindukan dan menginginkan kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai milik Kristus, sebagai orang-orang yang dibentuk, bejana yang dibentuk oleh Tuhan. Tuhan mau kita berubah status kita di dalam Tuhan. Artinya berubah kalau dulu kita hidup di dalam dosa, kita hidup di dalam daging, kita hidup di dalam hawa nafsu. Sekarang kita menjadi anak-anak Tuhan. Kita sekarang hidup di dalam terang Kristus. Sekarang kita hidup di dalam manusia rohani yang terus bertumbuh dan pengenalan kita akan Kristus lebih lagi dewasa di dalam Tuhan. Tuhan menghendaki kita seperti itu supaya kita dalam hidup kita memuliakan nama Tuhan.
berubah di dalam Tuhan, sehingga mereka bisa percaya kepada Kristus Tuhan. Kita terus memuliakan Tuhan. Di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-16 dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Manusia batinnya ini harus mengalami yang namanya proses pembaharuan dari hari ke sehari. Itu semua proses dalam hidup kita. Kita tidak bisa berubah seperti membalikan telapak tangan. Hari ini kita percaya kepada Yesus, terus tiba-tiba kita berubah seperti baja hitam. Tidak seperti itu. Tetapi itu melalui proses yang panjang, melalui proses yang memakan waktu untuk kita sungguh-sungguh berubah di dalam Tuhan. Karena mungkin selama hidup kita, selama 20 tahun atau 50 tahun kita hidup di dalam dosa. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, itu seperti kerak yang menempel di dalam tubuh kita, kejahatan, dosa, pelanggaran, hawa nafsu kita yang harus terus asah, yang harus terus dikerok, yang harus terus mau setia mengikuti apa yang firman Tuhan katakan, supaya membersihkan manusia rohani kita sehingga kita berkenan kepada Tuhan. Karena manusia rohani kita harus terus bertumbuh sempurna di dalam Tuhan. Manusia rohani kita harus diperbaharui dari hari ke hari, sehingga itu yang berkenan kepada Tuhan, itu yang dikehendaki Tuhan. Kalau kita belajar tentang metamorfosis, ya, dulu pelajaran biologi, bagaimana dari ulat kepompong menjadi kupu-kupu yang indah, yang pada akhirnya kita bisa melihat keindahan kupu-kupu itu. Pada saat dia diproses menjadi kupu-kupu, dia itu ulat dulu gitu loh. Ulat itu orang lihatnya jijik, orang lihatnya takut, orang lihatnya tidak bagus. Kepompong juga sama, belum bagus, belum ada bentuknya. Tetapi ketika dia berubah menjadi kupu-kupu, dia bisa terbang dengan indah. Bahkan ada kupu-kupu yang warna-warninya tuh cantik, indah sekali. Bahkan ada orang yang mengkoleksinya, masukin di etalase dan dipajang. Seperti itulah hidup kita, by proses dari hari ke hari. Kalaupun hidup kita hari-hari ini sedang diproses, sedang ada di dalam lembah kekelaman, sedang ada penderitaan, tekanan hidup, ada masalah yang berat, nggak apa-apa. Itu proses daripada Tuhan untuk merubah karakter hidup kita, untuk merubah manusia rohani kita semakin bijaksana, semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kita mengenal siapa Kristus di dalam kehidupan kita. Jalani kehidupan kita, sekalipun banyak air mata yang tidak kering dalam kehidupan kita. Satu masalah belum selesai, satu masalah datang lagi. Satu masalah belum selesai, ada tekanan lain datang lagi. Enggak apa-apa, jalani saja ibu-ibu. Karena itu semua adalah bagian dari proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, supaya kita mengerti, mengenal siapa Yesus yang ada di dalam kehidupan kita. Kita dibawa Tuhan, kita dibentuk Tuhan untuk semakin indah karakter kita di hadapan Tuhan, seperti kupu-kupu yang indah. Bahkan kita adalah bejana yang dibentuk oleh Tuhan, menjadi bejana yang mahal harganya, menjadi bejana yang hebat di pemandangan matanya Tuhan, sehingga kita menjadi orang-orang yang semakin taat kepada Tuhan. Kita hidup semakin kudus di hadapan Tuhan. Kita semakin bijaksana menjalani hari-hari hidup kita. Kita semakin dewasa di dalam Tuhan. Kita semakin bisa melihat manakah yang baik, yang dikehendaki Allah, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Yang Tuhan mau kita bijaksana dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang sabar dalam segala perkara, dalam segala hal. Dalam segala proses kehidupan kita, kita terus menyertakan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita tidak pernah meninggalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Sekalipun hati kita dikoyakkan, jiwa kita dihancurkan, tetapi Bapa sedang membentuk manusia rohani kita semakin indah, semakin baik, semakin sempurna di dalam Tuhan.
Amin. Jadi semakin kita dewasa, semakin kita mengerti pikiran dan perasaannya Tuhan, semakin kita hidup kudus. Karena tubuh jasmani itu bios, fana, hancur, habis. Dia akan menemui kebinasaannya. Tetapi Tuhan membangkitkan tubuh rohani zoe, kehidupan yang kekal bersama dengan Kristus, kehidupan yang sempurna bersama dengan Kristus. Dan pada akhirnya kita akan pulang ke rumah Bapa kita, dan Tuhan mengenal kita sebagai anak-anak yang luar biasa. Yang kedua, yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita untuk new normal kehidupan kita setelah di dalam Tuhan adalah perubahan attitude kita atau perilaku kita di dalam Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat yang kedua dikatakan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di sini dikatakan kita harus mengalami pembaharuan budi kita yang menjadi kehendak Allah yang baik dan yang sempurna. Pembaharuan budi di sini Rasul Paulus memakai kata nous, artinya pikiran yang mengenal dan melakukan kehendak Bapa. Tuhan merindukan kita untuk terus berubah di dalam Tuhan. Tuhan menghendaki kehidupan perilaku kita seturut dengan kehendak Bapa. Jangan kamu menjadi serupa seperti dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Apa sih sebenarnya yang harus kita rubah? Bagi kita para wanita banyak sebenarnya yang harus kita rubah ya. Karena dari soal kita bicara saja, wanita itu jauh lebih banyak berbicara daripada laki-laki. Kalau di firman Tuhan, wanita itu ada yang namanya keinginan mata, keangkuhan hidup, dan keinginan daging. Tetapi ada satu hal yang wanita perlu rubah dalam kehidupannya. Apa, saudara? Apa, ibu-ibu? Seringkali wanita itu sangat berperan penting dengan perasaannya. Jadi wanita harus merubah perasaannya yang harus benar-benar diletakkan di atas dasar firman yang paling kokoh, yang paling kuat. Karena seringkali wanita berjalan dengan perasaan. Perasaan ini yang seringkali mencabik-cabik jiwa kita, menghancurkan jiwa kita, sehingga sulit untuk mengampuni orang, sulit untuk memaafkan kesalahan orang. Karena perasaannya udah sakit, Bu. Ibu gak tahu aja perasaan saya bagaimana, saya disakitin, difitnah orang, saya disakitin, dikata-katain orang, direndahkan orang. Bukan jiwanya, saudara, perasaannya. Oleh sebab itu, pada waktu Petrus berjalan di atas air menjumpai Yesus, kata Yesus, mari ke sini, berjalan mendekati aku. Petrus berjalan, tetapi ketika dirasanya angin besar, maka Petrus tenggelam. Oleh sebab itu perasaan kita yang harus bertobat. Perasaan kita yang harus diubah oleh Tuhan. Perasaan kita yang harus ditaruh di atas kebenaran firman Tuhan. Supaya perasaan ini menjadi perasaan yang mengenal akan kasih Tuhan. Perasaan yang takut akan Tuhan. Perasaan yang mengerti kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita. Perasaan semakin dekat dengan Tuhan, semakin merasakan bahwa saya sangat disayang sama Tuhan. Jadi perasaan kita ini harus mengalami pembaharuan. Perasaan kita harus mengalami perubahan di dalam Tuhan. Perasaannya harus ditaruh di atas dasar firman Tuhan yang paling kuat. Karena perasaan ini seringkali sangat tipis, saudara. Perasaan ini seringkali membuat emosi kita tidak stabil. Yang disebut mood swing mood mood swing gitu ya. Mood-moodan. Kalau moodnya bagus. Kalau moodnya jelek ya jelek gitu kan keadaan hatinya. Jadi ini yang harus dirubah bagi seorang wanita. Saya pun juga belajar untuk merubah perasaan. Saya pun belajar untuk merubah tingkah laku. 30 tahun saya ikut Tuhan. Masih jatuh bangun di dalam Tuhan.
tetapi saya belajar untuk berubah seperti yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita harus serupa dan segambar seperti Kristus. Kita harus dikembalikan sebagai kodrat aslinya bahwa kita adalah milik Tuhan sampai kepada kekekalan, sampai kita pulang ke rumah Bapa di sorga. Kita serupa, segambar seperti Kristus. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Semakin kita panjang sabar, semakin kita bersyukur untuk apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Semakin kita tidak bersungut-sungut dalam kehidupan kita. Semakin kita menerima apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Semakin kita mengasihi keluarga kita, mengasihi suami kita, tunduk dan sayang sama suami kita. Seringkali inilah yang menjadi pergumulan kita, para wanita, para istri, ketika suaminya belum bertobat, ketika suaminya hidup dengan gaya hidup di luar Tuhan, suaminya hidup enak-enak, senang-senang sendiri, istrinya harus bekerja keras. Tetapi kita belajar perasaan kita diubah oleh Tuhan. Perasaan kita menjadi pikiran dan perasaan di dalam Tuhan. Mengasihi suami, sayang sama suami, juga sayang juga kepada anak-anak kita. Mengasihi anak-anak kita, terlebih mengasihi musuh kita. Karena itu sangat sulit ketika kita sudah disakiti, hati kita tergores, hati kita terluka, sangat sulit. Tetapi kita belajar memiliki perasaan Tuhan, memiliki hati kita. Apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, dan jangan menyimpan kesalahan orang lain, supaya kita diterima di kemah abadi pada saat kita menutup mata, beres hidup kita di hadapan Tuhan. Amin. Yang ketiga yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan new life kita bersama dengan Tuhan, ketika kita berada di dalam Tuhan, adalah perubahan komunitas kita. Nah ini dia. Kalau dulu komunitas kita di luar Tuhan, sebelum kita mengenal Tuhan, komunitas yang amburadul, komunitas yang tidak mementingkan pikiran Tuhan, komunitas yang tidak mengerti tubuh manusia rohani yang harus diperbaiki sama Tuhan. Tapi setelah kita ada di dalam Tuhan, komunitas ini paling penting, karena komunitas yang akhirnya akan mencapai tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Komunitas yang baik, komunitas yang positif, komunitas yang sehat akan melahirkan generasi yang baik, yang sehat, generasi yang achiever, bukan generasi yang mediocre. Jadi kita harus juga hati-hati dengan anak-anak kita, bagaimana anak kita juga berkomunikasi, bagaimana hidup kita juga setelah di dalam Tuhan, bagaimana kita berkomunikasi. Jadi jangan komunitas kita komunitas kembali ke habitat kita yang lama. Karena di dalam Mazmur 1, jangan duduk, jangan berdiri, jangan ada di kumpulan para pencemooh. Karena kita harus semakin bijaksana dengan hidup kita setelah kita berada di dalam Tuhan. Kita harus semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Ada di komunitas orang-orang yang takut akan Tuhan. Ketika kita berada di komunitas orang-orang yang takut akan Tuhan, paling tidak kita dibangun iman kita. Kita bisa bersyukur, kita bisa mendapat dukungan, kekuatan iman kita pada saat kita lemah. Kita bersyukur di dalam doa. Kita memperhatikan kita dengan hati kita semakin membaik, semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena komunitas ini menentukan goal setting kita di hadapan Tuhan, menentukan pertumbuhan iman kita kepada Tuhan, menentukan arah hidup kita di dalam Tuhan. Kalau komunitas kita salah, kita juga akan salah dalam kehidupan kita. Jadi hati-hati dengan komunitas setelah kita berada di dalam Tuhan. Kalau kita bergaul dengan orang yang bijak, kita akan menjadi orang yang bijak. Kalau kita bergaul dengan orang yang pintar, paling tidak kita akan kecepatan. Kalau kita bergaul dengan pendoa, paling tidak kita akan suka berdoa. Kalau kita bergaul dengan orang yang brengsek, kita juga akan jadi brengsek. Jadi hati-hati dalam kita bergaul. Jangan bergaul dengan orang-orang yang negatif thinking juga, karena kita akan ketularan negatif thinking.
Jadi bergaulah dengan orang-orang yang memang mempunyai pikiran yang positif, pikiran yang takut akan Tuhan, supaya kita juga terimbas hidup kita takut akan Tuhan. Jadi ketiga hal inilah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan normal yang baru di dalam Tuhan, new normal yang baru setelah kita berada di dalam Tuhan, yaitu memiliki perubahan status kita sebagai anak-anak Allah. Yang kedua, memiliki perubahan perilaku dan pembaharuan budi kita yang semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan, semakin berkenan kepada Tuhan, dan terus mengalami pembaharuan budi kita, perilaku kita sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Yang ketiga, memiliki perubahan komunitas kita di dalam Tuhan, karena komunitas yang akan menentukan tujuan Tuhan tergenapi dalam kehidupan kita atau tidak. Komunitas yang baik, yang sehat akan mempermuliakan, akan memuji-muji nama Tuhan. Tetapi ketika kita ada di komunitas yang salah, setelah kita ada di dalam Tuhan, kita akan menjadi batu sandungan bagi orang lain, dan orang lain akan menjadi, oh kita masa sih anak Tuhan begitu, masa sih orang gereja seperti itu. Jadi ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan, biarlah pagi hari ini kita juga merenungkan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita. Tuhan mau supaya kita berubah, Tuhan mau supaya kita dewasa dalam iman, Tuhan mau supaya kita bijaksana menyikapi kehidupan kita hari-hari ini, dan Tuhan mau kita hidup seturut dengan rencana dan kehendak Tuhan. Tuhan mau mengembalikan kita serupa segambar seperti itu, dan pada akhirnya Tuhan akan menerima kita di kemah abadi. Tuhan akan menerima kita sebagai anak-anak yang setia, anak-anak yang sungguh mau terus diproses sampai kepada kekekalan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberikan kita kemampuan supaya kita juga hidup seperti Kristus hidup. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu ini ya Tuhan, yang sudah hamba sampaikan. Biarlah firman-Mu ini mengaliri setiap hati kami, ibu-ibu yang ada di rumah, ibu-ibu yang hari-hari ini sedang menghadapi juga pergumulan dalam keluarganya, pergumulan di dalam kehidupannya. Mungkin hari-hari ini dia sedang sungguh-sungguh mau berubah dari perasaannya, dari pikirannya, dari tingkah lakunya ya Bapa. Tolong kami semua Tuhan Yesus, supaya kami benar-benar hidup seperti Kristus hidup. Kami mau berubah, kami mau dibentuk oleh Tuhan. Baik perilaku kami, karakter kami ya Tuhan, status hidup kami, komunitas kami ya Tuhan. Supaya kami sungguh-sungguh diperkenankan oleh Tuhan, berkenan kepada Tuhan, dan kami dikenal oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati setiap ibu-ibu yang ada di rumah. Berkati kami semua Tuhan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan dalam kehidupan iman mereka ya Bapa. Bahkan yang hari-hari ini sedang sedih Tuhan hiburkan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, shalom wanita-wanitanya Allah yang saat ini sedang mengikuti ibadah online dimanapun wanita-wanitanya Allah berada, baik di rumah, di perjalanan, atau mungkin ada yang masih bekerja di kantor. Puji nama Tuhan ya, hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita masih boleh datang kepada Tuhan, menikmati hadirannya, memuji, menyembah, juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya untuk ibu-ibu yang saat ini sedang mengikuti ibadah online ini pasti diberkati oleh Tuhan. Yang merasa diberkati lambaikan tangannya. Terima kasih untuk hambanya Ibu Atisa yang sudah menjadi saluran berkatnya Tuhan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Ibu dimanapun Ibu ditempatkan. Tuhan memberkati Ibu di dalam pelayanan, pekerjaan, dan usahanya. Terima kasih juga untuk WL, Ibu Okta, singer, Pak Bruce Lee, kameramen, semuanya yang sudah membawa kita ke kita memuji dan menyembah Tuhan.
juga bagi wanita-wanitanya Allah yang saat ini juga sedang mengikuti ibadah online ini. Terima kasih dengan setia mengikuti ibadah ini. Pengumuman juga ya bagi wanita-wanitanya Allah yang ingin memberikan persembahan atau kolektan, bisa ditransfer ke rekening BCA di nomor rekening, catat ya, 398 2222 068 atas nama GBI Sentral. Saya ulang ya, 398 2-nya 4 kali 068 atas nama GBI Sentral. Dan kita akan berjumpa lagi di ibadah berikutnya nanti di bulan Agustus. Kita akan memberitahu tanggalnya. Demikian pengumuman ini disampaikan atas perhatian ibu-ibu, wanita-wanitanya Allah di rumah. Kiranya Tuhan memberkati. Sebelum kita menutup ibadah ini, kita akan menerima berkat Tuhan yang akan dipimpin oleh hambanya Bapak Pendeta Rinja. Ibu-ibu kekasih Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga. Di akhir ibadah kami percaya Tuhan Engkau sudah melawat dan memberkati kami. Baik kami yang ada di rumah, kami percaya Tuhan Kau senantiasa memberkati wanita-wanita Allah, biar mereka boleh menjadi wanita-wanita yang kuat dan tangguh ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu sudah melayani kami hari ini. Hanya berkat Allah selalu tercurah dalam kehidupan mereka. Ibu-ibu kekasih dalam Tuhan, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dalam kuat kuasa Roh Kudus senantiasa menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, haleluya.